Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui hidup persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah pagi ini adalah Bapak Pendeta Nyoman Murah. Jemaat, mari berdiri sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 16 bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat
Jemaat sekalian, mari kita tenangkan hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Galatia 6 ayat 10 menjadi nas pembimbing demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita sambut salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai jemaat sekalian. Silakan jemaat duduk. Pengakuan dosa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami tidak melakukan ajaran dan perintah firman-Mu. Seringkali kami saling membenci dan saling menjatuhkan. Seringkali kami tidak bersungguh hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai majelis, jemaat, dan pelayan Pelkat. Kami melayani dengan sesuka hati dan menolak untuk melayani dengan taat. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai jemaat Tuhan. Kami jarang datang beribadah dalam ibadah keluarga dan ibadah pelayanan kategorial. Kami gagal menjadi pekerja yang jujur dan tulus. Kami gagal menjadi jemaat-Mu yang setia, taat dan hormat pada firman-Mu. Allah Bapa Sorgawi, dengarkanlah pengakuan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kuduskanlah kami agar kami layak untuk menerima berkat dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kami semua. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39 demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jemaat sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini dan keyakinan bahwa Tuhan telah memberi anugerah pengampunan kepada kita masing-masing sebagaimana kita imani dan aminkan dalam doa tadi, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, sekarang mari kita berdiri. Marilah kita mendengar dan menyambut perintah hidup baru menurut Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 2 ayat 21 sampai 24 menjadi pedoman bagi kita untuk hidup dalam pembaharuan Kristus, dan ini adalah tanggung jawab, saya ulangi, tanggung jawab dari anugerah pengampunan yang kita imani tadi. Demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian perintah hidup baru, saudara-saudaraku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan jemaat duduk. Sekarang mari kita dengar dan hayati kesaksian firman Tuhan melalui puji-pujian oleh paduan suara PKB Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Silakan. Besarlah kasih-Mu, besarlah cinta-Mu yang Engkau sudah beri dalam seluruh hidupku. Dikala ku teduh pun, kala ku terluka, jangan ku bimbing aku. Ya Tuhan, hanya Kau yang ku perlu dan ku dambakan dalam hidupku. Ku bilang dan gambar, hatiku senang, ku tahu Tuhan selalu besertaku. Taklah hanyalah nama-Mu yang Engkau sudah beri sepanjang hari hidupku. Terang sinar firman-Mu, sinari langkahku, dan Roh-Mu yang kudus pimpin aku. Ku girang dan gemar sebab ku tahu Tuhan selalu memimpin hidupku. Dalam sukacita Tuhan bergembira hatiku, aku dapat kebesaran cinta-Mu, sayang-Mu. Dalam sukacita Tuhan rasa jiwaku teduh, aku dapat kesembuhan jiwaku. Pimpin aku sepanjang jalan hidup, atur langkahku, turut firman-Mu, pakailah harga hatiku, jadi catatan bagimu, tetap jadi milik-Mu. Tuhanlah penolongku di sepanjang jalan
firman-Mu, sinari langkahku, dan Roh-Mu yang kudus pimpin daku. Ku girang dan gemar sebab ku tahu Tuhan selalu memimpin hidupku. Dalam sukacita Tuhan bergembira hatiku, aku dapat kebesaran cinta-Mu, sayang-Mu. Dalam sukacita Tuhan rasa jiwaku teduh, aku dapat kesembuhan jiwaku. Bimbing aku sepanjang jalan hidup, aturlah langkahku, turut firman-Mu. Pakailah harga hatiku jadi nyata bagiku, tetap jadi milik-Mu, tetap jadi milik-Mu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, kami terpanggil beribadah pada momentum yang penting ini. Hari perhentian-Mu adalah hari yang khusus, di mana kami mengkhususkan diri kami, hidup kami untuk bersyukur, untuk mohon kekuatan. Setelah seusbu lamanya kami sibuk dengan tugas panggilan masing-masing. Kiranya dalam ibadah ini kami dikuatkan khususnya oleh firman yang akan kami baca dan hayati bersama. Dan firman ini dalam kaitan dengan tugas panggilan kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Berkati kami oleh roh hikmat-Mu supaya kami boleh menggali dan mencermati firman-Mu secara benar dan kontekstual. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami dalam nama Yesus yang mati dan bangkit bagi kami dan bagi dunia ini. Kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Jemaat sekalian, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dalam Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Firman Tuhan dalam Maleakhi 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel, aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mengasihi kamu? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan
membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai luar daerah Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan jemaat duduk. Tema kita jemaat sekalian dalam SGDK atau tema sinodal itu sama dengan tema dalam Alkitab. Apa temanya tadi? Coba lihat di Alkitab. Apa temanya? Tuhan mengasihi Israel. Kalau di sinode merespon kasih dan sayang Tuhan. Bagaimana jemaat, bagaimana kita merespon kasih Allah. Jadi persoalannya di sini adalah kita merespon, memberi reaksi. Gitu kan? Kenapa? Yang jelas Allah mengasihi, itu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Jadi kata kunci di sini apa? Kata kunci di sini apa? Yang kalau itu tidak ada banyak persoalan dalam hidup ini. Apa kata kunci di sini yang paling penting, yang tidak ada orang yang tidak tahu itu dan tidak ada orang yang tidak mengalami itu. Ada 5 huruf, apa itu? Kasih. Kasih adalah kata paling penting. Kasih adalah kata yang paling esensial bagi kehidupan kita. Ya. Dan kasih ini adalah anugerah. Ya. Begitu kan? Makanya saya katakan tadi, kalau kasih ini alpa, atau kalau kita abai terhadap kasih. Coba lihat di bacaan tadi, lawannya mengasihi apa? Coba lihat. Apa ini di sini dibilang? Ayat yang kedua, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun, apa dibilang? Aku mengasihi Yakub. Lalu sebaliknya apa? Tetapi membenci Esau. Lawannya kasih di sini apa? Benci. Tapi benci tapi rindu, begitu ya? Tidak ada ya, saya tidak tahu itu kalau lagunya itu. Ya, jadi kasih di sini dipertentangkan dengan membenci. Makanya saya katakan kalau kasih itu alpa, ingat ini bagus. Bibit-bibit membenci ada. Benar? Betul. Makanya kasih menjadi kata kunci untuk membangun kehidupan kita.
Kasih menjadi kata kunci untuk membangun kehidupan yang harmonis. Kalau kehidupan tidak harmonis, kita tidak maju. Makanya ada moto in harmonia progressio. In harmony we progress. Kalau kita tidak harmonis, ya. Dan kasih itu berkaitan dengan kebenaran, gitu ya. Kasih itu berkaitan dengan kesetiaan. Kasih itu berkaitan dengan konsistensi hidup. Ya, makanya di sini kasih Allah kepada umatnya tidak perlu diragukan sedikit pun. Amin. Amin. Apakah ibu bapak meragukan kasih Tuhan? Apakah ibu bapak meragukan kasih Tuhan? Tidak. Kalau senang tidak, kalau susah? Nah, ini persoalannya. Kenapa saya tanya ini? Itu persoalan di kalangan umat Israel. Kenapa Nabi Maleakhi pada permulaan kitabnya mulai dengan pernyataan yang luar biasa. Allah, apa dia bilang tadi situ? Aku mengasihi kamu. Ini kan kalimat pengutusan. Jadi kan Nabi Maleakhi diutus. Nabi Maleakhi berkata atas nama Allah. Sebelum Nabi Maleakhi menyampaikan teguran, kritikan, ya, dan nasihat, karena ada masalah di balik ini, di mana kasih Allah itu diabaikan atau kasih Allah itu diolok-olok. Ya. Itu kata diolok-olok itu kalau dalam pasal 3 nanti, kalau khotbah di sektor atau pelkat nanti, kamu kurang ajar, gitu ya. Kurang ajar itu kata kurang ajar. Ya, kamu kurang ajar, kamu gegabah, kamu arogansi, kamu sok tak, apakah namanya itu, sok tahu, sok ini, sok itu. Persoalan besar di balik pernyataan ini karena apa? Umat Israel meragukan kasih Allah. Sebab itu dia mulai dengan aku mengasihi kamu. Ini bukan baru kali ini Allah bilang begitu. Yohanes 3 ayat 16 pasti dihafal itu. Bagaimana isinya? Ya, karena begitu besar kasih. Ingat, ya. Karena begitu besar kasih Allah ini. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9, coba lihat situ. Iya, memang pasti tidak ingat ya, tapi kalau dibuka kan bisa toh. Matius 22 ayat 30 berapa itu? 37 sampai 40 itu hukum kasih. Kan? Dalam Matius 5 sampai 7, aduh sorry banyak sekali ayat-ayat ini ya, nanti bingung nanti begitu kan. Khotbah di bukit intinya adalah bagaimana menerjemahkan kasih. Matius dan ulangan tadi. Kalau ulangan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu. Kata segenap penting. Kenapa? Persoalan besar di balik tadi Maleakhi, karena umatnya memahami kasih Allah secara, secara pragmatis. Pragmatis artinya kalau menguntungkan saja keadaan baik, oh Allah mengasihi saya. Tapi kalau saya tetap miskin begini, persoalan seperti patah tumbuh hilang berganti, di mana kasih Allah itu? Kenapa saya tetap susah? Itu persoalannya. Ya?
Jadi mereka menilai kasih Allah dari segi apa? Untung rugi. Mereka memahami kasih Allah apa? Dari segi, saya mesti dibalas. Kasih yang harus dibalas. Do ut des. Saya memberi, saya mengasihi supaya saya dikasihi. Ya, itu pemahaman. Kenapa begitu? Begini. Ketika Nabi Maleakhi ini coba lihat Alkitab, bawa Alkitab ya. Bawa toh. Ya. Alkitab itu kitab terakhir dari perjanjian lama. Lalu sesudah Maleakhi kitab apa? Ya Matius, pasti itu bagus itu. Jadi ini perbatasan ya. Jadi Maleakhi, kemudian Matius. Maleakhi ini abad ke-5, abad ke-4 sebelum Masehi. Itu akhir. Matius abad pertama. Yesus kan lahir kira-kira tahun 30 sebelum Masehi ya. Jadi ada interval waktu 4 abad vakum. Ya, ini artinya. Dan kitab Maleakhi diakhiri dengan di mana umatnya meragukan kasih Allah. Ya. Ketika umat Israel kembali dari pembuangan pada tahun 538, mereka senang sekali, kami boleh kembali setelah 70 tahun. Ini berulang-ulang saya jelaskan di sini ya. Setelah 70 tahun ada di Irak, di negeri Babel, hidup sebagai budak, ditekan, begitu. Ada juga yang berhasil, 1-2. Tapi kebanyakan mereka itu menderita sekali. Lalu begitu mereka kembali, waduh senangnya. Ini Allah mengasihi kita, ini bagus sih. Begitu ya, itu. Tetapi sampai di sana membangun bait Allah dan membangun kembali tembok Yerusalem, pekerjaan restorasi dari keadaan nothing, tidak ada apa-apa, miskin dan sebagainya, membangun tidak mudah. Mogoklah pembangunan lama sekali. Mana bersawah tidak bisa, ini tidak bisa, hidup susah, ekonomi susah, masih ditindas, kita tidak merdeka, memang sudah kembali, tapi tetap tidak beruntung. Makanya mereka ogah-ogahan. Kita itu taat atau tidak taat kepada kehendak Allah, begitu ya? Rajin beribadah atau tidak, sama. Toh sinar matahari dinikmati oleh orang jahat dan oleh orang benar. Begitu klaimnya. Sama saja acuh tak acuh. Mengolok-olok. Tidak ada gunanya itu. Hidup sudah susah. Persembahan persepuluhan diabaikan. Mereka menjadi kikir. Kan itu yang Maleakhi ya, persembahan persepuluhan diabaikan semua. Nanti baca itu cuma berapa pasal nak sampai itu sampai ya. Pada permulaan itu kamu mempersembahkan domba yang kurus, yang timpang, yang gemuk-gemuk, kamu potong sendiri makan. Itu siapa? Imam-imam. Imam-imam juga korupsi. Dan memang yang paling dikritik pada zaman Maleakhi adalah kemerosotan, krisis integritas dari para imam yang acuh tak acuh. Kalau para imam acuh tak acuh, apalagi umatnya. Toh? Makanya adanya pepatah guru kencing namanya? Guru kencing berdiri. Murid kencing
berlari begitulah, ya begitu tuh. Jadi tidak menjadi contoh, tidak memperlihatkan sampel. Itu ya. Jadi ini situasinya. Makanya enggak ada gunanya. Hidup apalagi banyak suami umat Allah yang menceraikan istri sahnya dan kawin dengan wanita lain yang katakanlah yang mempunyai begitu. Ya. Dan banyak, makanya Nabi Maleakhi mengecam kawin campuran. Dikecam keras. Dan ini melahirkan apa? Karena umat melahirkan apa? Persekutuan yang tertutup, yang kerdil, yang susah sekali. Ini perjanjian lama ditutup dengan seperti itu, begitu ya. Ya. Nah inilah sebabnya Nabi Maleakhi tampil katakan tidak, Allah mengasihi kamu. Kamu hanya, kalau saya katakan, kamu hanya mengerti kasih Allah secara pragmatis, kalau menguntungkan saja. Tuh. Ingat, kasih Allah bukan soal untung rugi. Kasih Allah adalah soal selamat atau tidak selamat. Tolong dicatat ini. Kasih Allah berkaitan dengan rencana penyelamatan Allah. Nah sebab itu dia mengutip di sini tadi siapa? Siapa namanya? Pasti ditahu ini ayat yang ini. Kan bacaan tadi disampaikan melalui apa? Kalau kita Maleakhi khususnya pasti disampaikan melalui seperti wawancara dialogis ya, seperti tanya jawab, seperti seorang guru katekesasi, tanya jawab. Kan coba lihat di sini, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, lalu dijawab, toh dengan cara ini begini terus ya begitu ya. Ini pengungkapan yang hidup ini, supaya hidup begitu. Tanya jawab di sini supaya ini. Dan selalu di sini dalihnya dengan cara bagaimana kamu mengasihi, dengan cara ini tidak benar tuduhanmu begini begitu gitu ya. Ini coba supaya jangan kita bingung baca ini kan. Itu caranya membaca ini. Yang jelas di sini kasih Allah dijelaskan dengan mengangkat dua tokoh perjanjian lama. Siapa? Yakub dan Esau. Yakub itu terus Israel. Esau itu Edom tadi ya, di sebelahnya dia. Nanti kalau kita lihat di peta dia di sebelahnya. Jadi Yakub dengan Esau. Kan ini pokok perpecahan juga umat Allah ya. Pokok perpecahan ini, dua tokoh ini. Kalau ibu bapak ingat dengan kisah Yakub, kisah yang bagaimana itu kah? Kisah apanya yang menarik di situ? Apanya yang menarik? Perebutan hak kesulungan. Begitu kan? Ya. Lalu ingat apa lagi? Kacang apa? Kacang merah, brenebon toh. Iya. Jadi kalau ibu-ibu masak brenebon ingat itu Yakub begitu kan. Iya. Apalagi dicampur kaki apa itu? Kaki 4 apakan namanya ya. Oh yang katanya paling enak itu begitu. Toh, ingat ini kisah ini ya. Jadi pasti ini. Toh, tapi di sini dibilang Yakub dikasihi padahal dia menipu. Yakub kan artinya, kata Yakub dalam bahasa Ibrani artinya menipu. Tapi Yakub menjadi ikon umat Israel. Ya, nanti baca Kejadian pasal berapa itu ya? 31 atau 33 di mana? Yakub bergumul dengan malaikat
Yakub bergumul, dipakai itu istilah MMA. Apa itu? Bergulat kayak gulat bebas kayak dulu, itu dipakai dalam naskah. Dia bergulat sampai pagi. Siapa yang menang? Siapa yang menang di situ, Yakub atau Tuhan? Kan dia bergulat dengan Tuhan toh? Ya. Yang dikatakan menang di dalam Alkitab siapa? Masa anda ingat cerita itu? Yakub toh? Dia memenangkan pergumulan itu, tetapi pertanyaannya siapa yang kalah? Tidak mungkin Tuhan kalah dong. Nah ini yang pertanyaan ini. Di situ titik mulai di mana Yakub menjadi ikon dari orang yang dikasihi. Letak kemenangan Yakub adalah ketika dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, itu penting. Jadi Yakub, kemenangan orang percaya, orang berimanlah ketika dia tidak pernah melepaskan Tuhan dalam hidup. Amin. Betul, di situ kemenangan perjuangan pergumulan kita dalam hidup ini. Ketika kita tidak melepaskan Tuhan, di sini titik balik. Kenapa Yakub menjadi ikon dan dia dikasihi. Esau tidak merespon kasih Allah, sibuk saja dengan pekerjaannya. Ya. Dan kasih di sini adalah kasih Allah adalah kasih yang membangun. Kasih yang mengampuni. Tuhan mengampuni Yakub yang menipu. Karena dia bertobat. Ya. Umat Israel pada zaman umat Israel dibuang, sorry kalau saya bolak-balik, umat Israel dibuang ke Babel 70 tahun karena mereka tidak setia, karena mereka memberontak, karena mereka selalu beragama yang sinkritisme, yang mencampurkan dengan ilah-ilah lain. Mereka dibuang karena kesalahan dan dosa sendiri. Lalu ketika mereka kembali, Tuhan mengampuni mereka. Ketika mereka boleh kembali lagi ke negerinya pada zaman Malayaki, karena Tuhan berkenan, karena kasihnya yang besar melampaui batas, kasihnya yang berkorban, rela mengampuni, menerima kembali umatnya, menjadi umatku, menjadi umat kepunyaan Allah. Kasih yang luar biasa. Bukan soal untung rugi. Itu maksud pernyataan aku mengasihi kamu dalam seluruh sejarah. Ya, nah ini yang kita hayati sekarang ini. Kita ada pada masa apa? Prapaskah, di mana kita menghayati kembali. Kita menempatkan hidup kita dalam Via Dolorosa. Menuju jalan salib. Ingat, salib berarti pengampunan. Ini kita hayati kembali, luar biasa. Itu maksud dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Besar bukan soal ukuran. Besar artinya ajaib. Di luar akal budi saya untuk mengerti. Tuhan berkenan mengampuni dosa saya dalam salib Kristus. Kita hayati selama minggu-minggu ini. Melalui salib kita dimenangkan. Ingat, karena kasih itu. Jadi kasih terdalam. The deeply love of God itu di dalam Yesus Kristus. Dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Amin. Itu yang kita hayati pada masa-masa, kalau dulu disebut Minggu Sengsara. Minggu Sengsara. Saya dengar kalau di GPM, nggak tahu ada di sini ya, mungkin selama berapa minggu pakai baju hitam itu
baju hitam, tidak boleh ngomong sembarang, tidak boleh arogansi, begitu kan? Ya, itu semacam latihan rohani penting itu. Kita latih diri kita untuk itu tiap hari. Supaya apa? Kita tidak salah mengerti tentang kasih Allah. Jangan pragmatis memahami dan melakukan kasih Allah. Jangan salah pilih kasih. Gitu kan? Ya. Ingat, kasih Allah adalah kasih yang tidak yang tidak menuntut balas. Apa namanya? Kasih apa? Kalau ada kasih eros, apa lagi? Agape. Kasih agape. Nah, ini mari kita terapkan itu pertama-tama dalam kehidupan keluarga kita. Ingat ya, kasih Allah adalah kasih yang mengampuni, yang menerima kembali. Hiduplah, saya sering pakai istilah, hiduplah dalam tata ampun satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang sempurna, semua punya plus minus. Betul? Betul? Sebab itu kasih Allah di dalam Yesus penting sekali. Ini yang sebenarnya mau dikatakan pada ayat tadi. Amin. Mari kita sambut dengan Gita Bakti 220, kemudian disusul dengan saksian pujian solo dari Saudari Maria Watimena ya, Ayu dari GPM ya, Ambon ya, dari GPM ya. Mari kita sambut dengan Gita Bakti 220. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku.
Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan perumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dalam penghayatan yang sungguh-sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita berdoa. Ya Allah, berkatilah ibadah kami ini. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Berkenanlah menyambut puji-pujian kami. Dan kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Sertai berkati, kuatkan jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beriman, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas, dengan segala rencana-rencana, tetapi juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Biarlah di dalam semuanya itu, jemaat-Mu boleh melakukan itu dalam rangka mengasihi Engkau, merespon kasih-Mu. Dan kami boleh menerjemahkan kasih-Mu itu kasih yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, juga dalam pekerjaan dan pengabdian kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu dengan berkat-berkat kebutuhan, dengan kesehatan, dengan ketabahan, juga dengan sukacita untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan dan pelayanan-Mu. Biarlah jemaat-Mu boleh memberi diri, memberi persembahan dalam rangka mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan dari Jemaat Batra Kasih pada minggu mendatang, apapun tanggung jawab, peran dan fungsi kami dalam jemaat, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai generasi muda, kami boleh penuh semangat melayani Engkau dan terlibat dalam pelayanan. Berkati semua rencana-rencana pelayanan Jemaat Batra Kasih dalam minggu mendatang dan seterusnya, khususnya ketika kami menghayati kembali arti dan makna kasih di dalam salib Kristus pada minggu-minggu Prapaskah ini. Ya Tuhan, berkati jemaat kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit, yang berhari ulang tahun. Tuhan juga berkati kebahagiaan dan sukacita mereka. Dan berkati, beri penghiburan bagi jemaat yang mengalami duka cita. Berkati anak-anak kami dengan rencana hidup dan rencana belajar mereka. Ya Tuhan, beri kedamaian dan sertai semua proses perkembangan bangsa dan negara kami. Biarlah kerajaan-Mu dikenal. Inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengar persembahan pujian dari paduan suara PKB Jemaat Batakasih. Silakan. Sampai menatap
berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya. Berpegang pada firman Tuhan, nyatakan kasih-Nya, itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Maranatha, itu yang akan menuntun hidupmu di dunia sampai Maranatha. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan dengan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus yang pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah tahun 2023 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 85 bait yang pertama. Untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur ke kotak yang tersedia di depan maupun yang berada di tengah.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Berkat, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kecukupan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur kepadamu, kami telah memberikan persepuluhan dan persembahan. Terimalah persembahan kami ini dan berkenan Engkau memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan yang mewujudkan kasih dan keadilan bagi gerejamu dan juga sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Maret 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GBIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Inyoman Murah, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Jeli Raintung dan Saudari Reva Tenlima. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB Bahtera Kasih dan solois Saudari Maria Watimena. Organis Bapak Ganet Soekarno. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini, jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir sebanyak 195 orang, laki-laki 89 orang, perempuan 106 orang. Ibadah Pelkat GP, Ibadah Pelkat GP Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Sebagai pelayan firman, Vikaris Lea Kristi Barahama, tim musik Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GBIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, waktu pukul 17.00 sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Alvira Kerambut Tatiwakeng. Pemandu lagu Ibu Diana Ambanaga Latuyamalo. Organis Ibu Hermina Tatiwakeng Tondembala. Tempat gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk itu, dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP pada ibadah tersebut. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, pukul 4 dini hari di rumah. Ibu Mariana Pamo, usia 55 tahun, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Majelis dan warga jemaat GBIB Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Majelis Jemaat GBIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bakti 115. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera.